Lembu Tambun. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tarian-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu.
Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika masih jauh dari rumah, bapaknya telah melihat dan berlari menyambut sebelum anak bungsu itu berkata sepatah kata pun. Martabatnya sebagai anak dipulihkan dengan dikenakan cincin dan jubah serta sepatu pada anak bungsu. Untuk melengkapi sukacitanya, Bapa menyuruh mengadakan pesta dengan menyembelih anak lembu tambun sebagai lambang kembalinya relasi anak dan bapa yang telah terputus. Demikian kasih sayang seorang bapa tiada berkesudahan, meskipun anak bungsu telah pergi dan menghabiskan harta warisan. Anak bungsu meminta warisan selagi bapaknya masih hidup. Dengan harta warisan, anak pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya. Tak lama kemudian, harta habis dan hidup melarat. Ia bekerja di kandang babi. Untuk menghilangkan rasa laparnya, ia mengisi perutnya dengan makanan babi. Saat mengalami penderitaan, ia teringat akan Bapa dan segera bangkit untuk kembali kepadanya. Mendengar kemeriahan pesta, anak sulung enggan masuk ke dalam rumah karena merasa bapaknya pilih kasih. Sedangkan dia merasa sebagai anak yang baik, justru belum pernah dipestakan. Rupanya anak sulung tidak sadar kebersamaan dengan bapaknya meskipun tinggal serumah. Ilang-ilangan endok siji adalah peribahasa dalam masyarakat Jawa yang artinya ikhlas kehilangan satu anak. Sebagai wujud kepasrahan sekaligus keputusasaan orang tua terhadap kekurang ajaran anaknya, tak jarang dibawa ke ranah hukum. Putus relasi disahkan di hadapan notaris sehingga orang tua dan anak terputus secara legal untuk menghindari tanggung jawab orang tua atas tindakan anaknya. Hal demikian sungguh sangat bertolak belakang dengan pengajaran Yesus hari ini. Sebagai pengikut Kristus, mari merenungkan peran kita dari para tokoh dalam perumpamaan ini. Apakah sebagai anak bungsu yang meninggalkan Allah Bapa dan jatuh dalam dosa, atau kita bersikap seperti anak sulung yang merasa sudah baik dan terperangkap dalam sikap sombong dan menghakimi orang lain? Ataukah kita berada pada posisi sang bapa, ketika keadaan menempatkan kita di pihak yang seharusnya bermurah hati untuk memberikan pengampunan dan mengasihi tanpa syarat dengan sukacita? Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kasih sejati, kasih-Mu kepada kami umat tiada berkesudahan. Meskipun kami penuh dengan noda dosa, ampunilah ya Allah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ajarkanlah kepada kami kerendahan hati agar mampu untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Amin.